datang dengan pergumulan, pula kami terima kelepasan. Kami yang datang dengan beban masalah, pula kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, babe-babe. Kalau masih ada yang mau berdiri, temenin saya juga nggak apa-apa, ya. FGB Man, silakan dulu. Shalom sahabat pagi semuanya. Pertama-tama terima kasih buat Tuhan Yesus pastinya yang masih kasih saya kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk bisa hidup sampai pagi ini. Artinya Tuhan masih punya rencana yang indah, ya, buat saya, buat kita semua, buat babe-babe sekalian pagi hari ini. Amin. Wah, ini luar biasa. Pagi ini saya melihat puluhan jiwa-jiwa dan ribuan malaikat hadir di tempat ini, ya. Dan yang pasti Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita pagi ini. Amin, babe-babe. Ya, kan kita pagi ini datang bukan karena ingin ketemu teman-teman, kan? Kejam amat ya gitu ya. Padahal kan enggak. Yesus datang ke dunia ini bawa Injil, bawa kabar baik. Yang ketiga, jalan dasarnya udah pasti firman Tuhan, pasti Alkitab, ya, nggak yang lain. Itu 3 prinsip yang saya selalu pegang waktu saya diminta membawakan firman Tuhan. Nah, babe-babe, sebelum saya masuk dalam inti khotbah saya, ya, ini baru kata pengantarnya nih. Oke, tampilkan next slide. Tiba-tiba waktu saya bikin materi ini, seperti Tuhan tuh ingetin sama saya, dia cuma mau kasih tahu aja, hidup kita itu sama seperti uap, kata Alkitab. Yang hari ini ada, mungkin besok udah nggak ada. Yang pagi ini ada, mungkin nanti siang kita nggak ada. Saya nggak lagi nyumpain, tapi inilah fakta kehidupan. Babe-babe tahu kebakaran bus sekolah di Thailand beberapa bulan yang lalu? Ini isinya anak-anak sekolah sama beberapa guru sekolah. Ternyata bus sekolah ini bus listrik, ya, sebetulnya aman, sangat aman. Tapi entah kenapa waktu pagi itu, kan waktu anak-anak naik bus sekolah ini, orang tuanya nggak tahu bakal kejadian seperti ini, betul ya, Beb? Kalau dia tahu mana dikasih anaknya. Tapi bus ini tiba-tiba katanya nyerempet pinggiran jalan, timbul percikan api, sehingga terjadi kebakaran hebat ini. Kalau nggak salah meninggal 40 anak-anak sama 2 guru sekolah. Next slide. Ya, ini belum lama, mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu, ya, kecelakaan di tol. Ya, pas lagi antri karena ada perbaikan jalan, tiba-tiba truk yang di belakang remnya belum, nabrak yang di depan. Memang korbannya nggak banyak, cuma 2 kalau nggak salah, ya. Tapi saya cuma kita renungkan sama-sama. Kadang kita nggak tahu, mungkin aja bisa aja kita yang ada di sini, bisa aja anak kita yang ada di Krista, bisa aja keluarga kita. Kalau kita bilang misalnya, oh Pak Tommy, enggak lah, selama ini saya merasa kayaknya aman-aman aja, oke-oke aja. Next slide. Ya, babe-babe tahu ya kejadian ini ya. Ini baru kejadian minggu yang lalu nih. Seorang anak umurnya berapa? 14 tahun, ya, 14 tahun. Kan sebetulnya udah pegang nomor antrian masing-masing deh. Cuman kita nggak tahu siapa duluan. Bisa jadi saya, bisa jadi babe-babe duluan, bisa jadi. Kita nggak tahu. Mulai dari abjad. Dari abjad. Oh, mulai dari abjad ya. Itu nama saya Tommy, jadi mungkin agak belakangan gitu ya. Ya, yang A tolong angkat tangan, yang A B angkat tangan. Gak B. Jadi kita semua pasti mati. Mati itu pasti. Yang penting hidup kita, waktu kita masih dikasih nafas kehidupan, kita mau buat apa untuk Kristus? Mau buat apa untuk Kristus? Ya, saya lihat di sini luar biasa. Biasanya kalau habis dari tempat ini ada yang suka bakti sosial, ya, melayani orang yang lemah, itu luar biasa banget. Pokoknya prinsipnya apapun yang kita lakukan seperti
itu kita melayani Tuhan. Jadi waktu kita hidup kita ini untuk apa sih? Temukan tujuan hidup kita. Orang pria yang katanya kan kita dibilang pria-pria terbahagia di dunia. Pria-pria terbahagia itu harus tahu apa tujuan hidup. Kalau babe-babe masih belum tahu, berdoa sama Tuhan. Kadang kita juga memang sebagai manusia, kita pasti sudah punya planning yang terbaik, betul ya? Saya juga nggak pernah kepikiran untuk jadi pendeta. Saya juga jadi pendeta baru kok, belum lama. Sebetulnya prinsip hidup saya itu cuma 3, udah foya-foya, tua kaya-kaya, mati, masuk surga. Setuju semuanya ya? Itu pasti setuju, semuanya kita mau seperti itu. Sempurna ya. Sebetulnya cuma kepengen itu. Tapi kalau pada akhirnya memang Tuhan punya panggilan lain buat hidup saya, dan saya tahu memang itu panggilan Tuhan, saya jalani itu. Jadi yuk sama-sama kita temukan tujuan hidup kita. Amin babe-babe. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke. Nah, pagi hari ini saya akan bawakan tema tentang God of Abraham, Isaac, and Jacob. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sejak saya tahu kebenaran ini, saya selalu mengawali doa saya dengan Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa sih saya selalu berdoa seperti itu? Setelah saya baca Alkitab, saya merenungkan, ternyata luar biasa loh. Tuhan itu ngomong, namaku Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan mungkin bapak-bapak bilang ini, Pak Tommy, itu kan adanya di perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. Selalu begitu kan? Nah, saya akan tampilkan next slide ayatnya. Kalau ini boleh kita baca sama-sama kalau kelihatan ya, kelihatan lah ya. Oke, di Keluaran 3 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dan Tuhan tidak pernah meng-cancel hal ini. Ya, Tuhan mengubah. Oh enggak jadi. Saya sekarang jadi Allahnya Musa, Allahnya Nuh. Enggak pernah. Kalau babe-babe bilang itu cuma di perjanjian lama. Oh enggak. Ternyata Yesus pun ngomong. Ini Yesus ngomong loh. Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Betul ya, Ben? Atas dasar inilah tiba-tiba saya tuh jadi, Tuhan, kan menarik banget ya kalau misalnya nih Pak Prabowo itu bilang, saya ini teman baiknya si Tommy, saya ini hopengnya Tommy. Happy nggak? Happy banget. Atau Pak Jokowi gitu ya, wah Tommy itu mah sahabat saya, teman ngopi saya gitu. Happy nggak saya? Happy banget. Apalagi ini yang ngomong Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi. Ya, jadi saya tuh bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih sampai Tuhan mau disebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub? Next slide. Ya, ini pertanyaannya. Kenapa Allah nggak mau menyebut Allah yang lain? Kan ada Nuh, ada Musa, betul kan? Ada Daud. Kenapa Tuhan nggak menyebut yang lain? Kenapa Tuhan menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah? Next slide. Ya, saya mencari, saya baca Alkitab, ya, saya search di Google. Saya mau tahu apa sih spesialnya Abraham sampai Tuhan mau bilang, aku ini Allahnya Abraham. Bapak-bapak ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa Tuhan mau disebut Allahnya Abraham? Abraham itu disebut bapak apa? Ya, kita semua tahu. Kita semua yang Kristen, ya, yang agama Kristen pun tahu bahwa Abraham itu disebut bapak orang percaya. Next slide. Abraham, bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Nah, saya ambil referensinya di Roma
denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Allah. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kaulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kami yang luar biasa, yang perkasa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami tahu kami manusia berdosa, kami telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kami mau belajar, kami tetap punya iman, kami mau taat sama Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami yang ada pada pagi hari ini datang ke tempat ini, itu bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah buat kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, beban masalah, pergumulan, duka cita, sukacita, kebahagiaan, semua kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sanggup membuat lukisan yang indah dalam hidup kami, dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami semua masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati komunitas ini, berkati Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, berkati DKI 3, berkati chapter ini ya Bapak. Biar Tuhan melalui komunitas ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak orang mendengar nama Tuhan, dan banyak yang datang kepada Engkau ya Tuhan, bertobat dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua umat-umat yang